kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Sejak Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, prestasi Timnas Indonesia menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Salah satu pencapaian yang paling mencolok adalah kenaikan peringkat FIFA yang signifikan. Pada awal kepemimpinan Erick di tahun 2023, Indonesia berada di peringkat 151. Namun berkat berbagai upaya yang terfokus pada pembenahan manajemen, pelatihan, dan strategi jangka panjang, peringkat tersebut kini melonjak ke posisi 125 per November 2024. Kenaikan drastis ini menjadi sinyal positif bahwa sepak bola Indonesia mulai mendapatkan tempat yang lebih baik di panggung internasional. Namun, perjalanan menuju titik ini tidaklah mudah. Kesuksesan yang diraih Timnas Indonesia saat ini adalah berkat hasil dari kerja keras berbagai pihak. Mulai dari pelatih Sintayong, para pemain, hingga dukungan penuh dari PSSI. Dalam perjalanannya, Indonesia harus melalui banyak tantangan, termasuk konsistensi performa di lapangan dan perbaikan mentalitas tim. Meski penuh perjuangan, hasil kerja keras tersebut kini mulai terlihat. Timnas tidak hanya menunjukkan perkembangan dalam permainan, tetapi juga membuktikan bahwa mereka mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Lantas bagaimana sebenarnya perjuangan Timnas Indonesia hingga sampai bisa jadi seperti ini? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lovers, seperti biasa jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Sebelum kedatangan Sintayong, perjalanan Timnas Indonesia bisa dibilang mengecewakan. Banyak yang menganggap Timnas Indonesia selalu punya potensi besar, tapi seringkali gagal di berbagai turnamen internasional. Sebelum ada perubahan besar, tim Garuda seakan selalu terjebak dalam lingkaran kekalahan dan hasil yang kurang memuaskan. Indonesia seringkali terpuruk di ajang-ajang besar seperti kualifikasi Piala Dunia dengan performa yang jauh dari harapan. Pada masa itu PSSI sempat menaruh harapan pada Simon McManamy, pelatih asal Skotlandia, untuk membimbing skuad Garuda. Namun kenyataannya apa yang terjadi justru sebaliknya. McManamy selalu gagal membawa Timnas Indonesia meraih hasil yang diinginkan. Meskipun sudah diberi kesempatan lebih lama, McManamy tidak bisa memperbaiki kualitas permainan Timnas. Hasil buruk yang didapatkan seperti kekalahan memalukan di kualifikasi Piala Dunia 2022 akhirnya membuat PSSI memutuskan untuk berpisah dengan pelatih tersebut. Pemecatan McManamy membuka jalan bagi PSSI untuk mencari pelatih baru yang bisa membawa perubahan nyata. Dan akhirnya PSSI memilih Sintayong, pelatih asal Korea Selatan yang sebelumnya dikenal karena suksesnya membawa Korea Selatan mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018. Keputusan ini tentu disambut baik banyak pihak karena Sintayong sudah terbukti berkompeten di level internasional. Namun meskipun mengganti pelatih dengan sosok yang lebih profesional, kenyataan tidak langsung berpihak pada Indonesia. Saat Sintayong datang, kualitas Timnas Indonesia masih jauh dari kata baik. Banyak hal yang harus dibenahi, mulai dari teknik dasar, strategi permainan, hingga bahkan mentalitas pemain. Sintayong harus memulai dari nol untuk mengajari pemain Indonesia. Ini bukanlah tugas yang mudah mengingat banyak pemain yang kurang memiliki pemahaman taktik yang baik. Tetapi Sintayong tidak mundur dan tetap bertekad untuk membangun Timnas Indonesia dari dasar. Setelah sekian lama bekerja keras, akhirnya usaha Sintayong kini mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kita semua ingat saat awal kedatangannya, banyak orang pesimis dan ragu apakah Indonesia bisa segera bersaing di level tinggi. Namun perlahan-lahan, Timnas Indonesia mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tidak bisa dipungkiri meskipun memakan waktu cukup lama, proses yang dijalani Timnas Indonesia di bawah Sintayong mulai membuahkan hasil yang tidak terduga. Salah satu pencapaian besar yang diraih Timnas Indonesia adalah lolosnya ke kualifikasi Piala Dunia 2026.
Itu adalah prestasi yang sangat membanggakan, mengingat telah bertahun-tahun Indonesia kesulitan untuk keluar dari bayang-bayang kegagalan. Banyak yang tidak menyangka timnas Indonesia bisa lolos hingga babak ini, apalagi setelah mengetahui persaingan yang sangat ketat di level Asia. Lolos ke kualifikasi adalah sebuah langkah besar yang menunjukkan bahwa Sintayong dan PSSI sudah mulai membentuk timnas yang lebih solid dan berkompeten. Tidak hanya itu, di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, Indonesia juga mampu menahan imbang tim kuat seperti Australia dan Arab Saudi. Dalam laga terbaru, Indonesia justru mampu mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Ini adalah bukti bahwa timnas Indonesia kini bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa Sintayong mampu memoles potensi besar yang ada di tubuh para pemain Indonesia dan mengubahnya menjadi level tim kompetisi di level Asia. Hasil ini tentu juga menjadi bukti nyata dari kerja keras Sintayong dan PSSI dalam merancang program jangka waktu untuk timnas Indonesia. Meski prosesnya tidak mudah dan penuh dengan tantangan, namun semua kerja keras itu akhirnya mulai terbayarkan. Indonesia sekarang sudah mulai dilihat sebagai tim yang patut diperhitungkan. Dan ini adalah awal dari perjalanan panjang menuju prestasi yang lebih besar lagi. Keberhasilan timnas Indonesia di bawah Sintayong dan PSSI tidak hanya terbukti di lapangan, tetapi tentunya juga terlihat dalam ranking FIFA. Beberapa waktu yang lalu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan target besar Indonesia, yaitu masuk ke dalam 50 besar peringkat FIFA. Itu adalah target yang cukup ambisius, mengingat Indonesia sebelumnya berada jauh dari posisi tersebut. Pada tahun 2023, Indonesia tercatat berada di peringkat 151 FIFA yang tentu saja bukan posisi yang menggembirakan. Namun setelah Erick Thohir terpilih menjadi Ketua Umum PSSI, kita mulai melihat perubahan yang signifikan. Memasuki tahun 2023, peringkat Indonesia mulai mengalami peningkatan yang cukup stabil. Meskipun tidak selalu naik tajam setiap bulannya, Indonesia berhasil menjaga konsistensi dan tidak terjun bebas. Hingga tepatnya pada bulan November 2023, Indonesia resmi menduduki peringkat 125 FIFA, membuat Indonesia menjadi negara terkuat ketiga di Asia Tenggara, setelah Thailand dan Vietnam. Sebuah pencapaian yang sangat menggembirakan bagi sepak bola Indonesia. Kenaikan peringkat ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia telah berada di jalur yang benar. Pencapaian ini tidak hanya memberikan kebanggaan bagi pecinta sepak bola Indonesia, tetapi juga merupakan bukti bahwa Indonesia mulai diperhitungkan di level internasional. Keberhasilan ini juga menjadi indikator bahwa semua usaha yang dilakukan oleh Sintayong, PSSI, dan seluruh elemen sepak bola Indonesia mulai membuahkan hasil. Peringkat 125 FIFA ini adalah bukti nyata bahwa timnas Indonesia sedang dalam proses kebangkitan dan berada di tangan yang tepat. Namun, pencapaian ini juga bukanlah akhir dari perjuangan. Kenaikan peringkat ini hanyalah langkah awal menuju target yang lebih tinggi. PSSI dan Erick Thohir sudah menargetkan untuk mencapai posisi 50 besar FIFA dalam waktu yang relatif singkat. Meskipun ini bukan tugas yang mudah, pencapaian peringkat 125 FIFA adalah sebuah langkah besar yang patut diapresiasi sebagai hasil kerja keras dari semua pihak yang terlibat. Meskipun pencapaian peringkat 125 FIFA patut dirayakan, namun kita harus ingat bahwa perjalanan timnas Indonesia masih sangat panjang. Tentu saja kita bisa sedikit berbahagia dengan pencapaian ini, namun fokus utama sekarang adalah bagaimana menjaga konsistensi dan terus meningkatkan kualitas permainan. Jangan sampai kita terjebak dalam euforia sesaat dan melupakan target besar di masa depan. Sebab, jika kita ingin terus berkembang dan bersaing dengan tim-tim kuat Asia, kita harus terus bekerja keras dan menjaga momentum ini. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana timnas Indonesia bisa menjaga kualitas dan konsistensinya dalam setiap pertandingan. Jangan sampai setelah meraih prestasi besar, timnas justru menurun lagi performanya. Oleh karenanya, sangat penting bagi PSSI dan SCY untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan, serta menjaga semangat dan motivasi para pemain. Target yang lebih tinggi seperti masuk 50 besar FIFA hanya bisa tercapai jika Indonesia terus berbenah dan tidak berhenti berusaha. Selain itu, perjalanan Indonesia di Piala Dunia juga masih jauh dari selesai. Kualitas Piala Dunia leg kedua baru akan dilanjutkan pada tahun 2025. Ini adalah kesempatan besar bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan bahwa mereka bukan hanya tim yang mampu bertahan,
tetapi juga tim yang bisa bersaing di level dunia. Harapannya, Indonesia bisa melangkah lebih jauh dan membuktikan bahwa mereka memang layak untuk berada di antara tim-tim besar dunia. Kedepannya Indonesia harus terus fokus dan bekerja keras dengan seluruh dukungan yang ada, baik dari PSSI, Sintayong, pemain, maupun masyarakat Indonesia. Kita bisa berharap timnas Garuda akan semakin maju. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama, Indonesia bisa mencapai target PSSI dan menjadi kekuatan besar di dunia sepak bola. Nah, football lovers, demikianlah pembahasan singkat mengenai perjalanan timnas Indonesia dari awal hingga saat ini. Berada di posisi ke-125 dunia, harapannya Indonesia akan selalu berkembang ke depannya. Bagaimana menurut kalian? Jika terus mempertahankan konsistensinya, apakah mungkin bagi Indonesia untuk sampai di peringkat 50 FIFA? Coba komen di bawah ya.